Halo semua, perkenalkan, aku Anissa Kusumawardani, staf Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi BEM Visip UNER, Kabinet Berarti. Selamat datang di Painkiller edisi ketiga, Up Yourself, Up Your Skill, dengan tema mengembangkan potensi diri di bidang jurnalistik. Di sini aku bersama dengan Mas Primanda dari Ilpol 19. Halo Mas. Halo. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, di podcast kali ini kita akan bertanya-tanya nih bersama dengan Mas Prima. Sebelum itu, aku akan menjelaskan nih sebenarnya Painkiller itu apa sih? Jadi Painkiller adalah podcast pengembangan diri yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi BEM Visip UNER. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih Mas. Menurut Mas Prima, potensi diri itu apa sih? Nah, kalau menurut saya pribadi, potensi diri itu kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang namun tidak terlihat, tetapi lambat laun akan terlihat dengan sendirinya jika orang tersebut itu mau dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Prima, potensi diri itu penting nggak? Penting karena itu bisa berpengaruh di masa depan. Kan setiap orang kan juga punya keinginan untuk mencapai ini, mencapai itu, mencapai cita-cita ini, mencapai cita-cita itu. Nah, dengan potensi diri itu kemungkinan besar bisa untuk mewujudkan semua yang dimiliki oleh seorang itu. Jadi potensi diri sangat menentukan masa depan seseorang ya Mas. Oke. Lalu untuk pertanyaan nomor 3 nih, sejak kapan pertama kali Mas Prima sadar akan potensi diri Mas Prima di bidang jurnalistik? Mungkin agak sedikit cerita ya, agak sedikit panjang. Boleh. Itu pertama kali ketika awal masuk kuliah, tepatnya di tahun 2019. Dulu itu sebelum suka bidang jurnalistik itu masih mencari-cari ikut organisasi ini, ikut komunitas ini itu. Tapi lambat laun setelah bertemu dengan satu komunitas tepatnya di Surabaya, itu akhirnya bertemu dengan orang-orang baru, lalu bertemu dengan komunitas-komunitas baru juga. Nah, disitulah mulai tertarik dengan bidang jurnalistik, tapi itu belum sampai mengarah ke ke media, masih berupa majalah-majalah underground namanya zin. Nah, mulai dari situ akhirnya aku tertarik untuk mendalami dunia penulisan. Selepas itu akhirnya di kampus ikut organisasi yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan menulis. Nah, mulai masuk situ namanya LPM Mercusuar. Nah, mulai masuk situ berproses sampai sekarang udah setahun lebih lah. Di situ akhirnya sampai sekarang udah tahu lah bagaimana dunia jurnalistik itu. Oke, keren banget. Jadi Mas Prima pertama kali mengetahui potensi diri dari organisasi-organisasi gitu. Dari Komunitas. Ya, Oke. Lalu pertama kali belajar dan mendalami bidang jurnalistik itu seperti apa Mas? Awalnya itu kan penulisan. Nah, penulisan itu lebih kepada penulisan bebas, kayak bebas. Penulisannya anak-anak pang, anak-anak jalanan seperti itu yang nggak mengarah ke jurnalistik dulu. Awalnya di situ. Lalu lambat laun setelah masuk organisasi di intrakampus itu di LPM Mercusuar, akhirnya diarahkan sama teman-teman di situ untuk lebih penulisannya lebih mengarah, entah itu mengarah ke ilmiah ataupun ke jurnalistik. Nah, saya memilih ke jurnalistik karena juga nggak begitu tertarik kalau ke tulisan ilmiah, mengarah ke situ. Lalu ikut PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar, lalu PJTL, pelatihan jurnalistik tingkat lokal. Nah, dari situ akhirnya punya kemampuan di bidang jurnalistik seperti itu. Oke. Lalu menurut Mas Prima nih, seberapa penting sih kebiasaan menulis bagi mahasiswa? Kalau di era sekarang itu sangat penting sih kalau menurut saya pribadi ya, karena kan nantinya nggak hanya dipublish di jurnal-jurnal ilmiah ataupun di artikel-artikel ilmiah, tapi sekarang juga ada sosial media juga, di situ ada pasar. Terlebih lagi kan sekarang juga lagi musim-musimnya copywriter dan sebagainya. Nah, kemampuan menulis itu bisa dimanfaatkan juga untuk mencari keuntungan berupa entah itu pundi-pundi materi atau mungkin mencari pengalaman dan sebagainya itu sih. Oke, benar banget. Jadi menulis bisa mendapatkan banyak keuntungan gitu ya Mas. Oke, lalu anggapan dan harapan terhadap mahasiswa saat ini kan kurang suka menulis ya, padahal sangat penting. Lalu menurut Mas Prima kayak gimana tuh tentang mahasiswa yang sekarang tuh kurang suka menulis? Nah, kalau di zaman sekarang sih menulis kan penting ya kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau misal dari kamu mahasiswa ini nggak suka menulis,
nanti ketika mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi itu agak sulit. Ya memang sih menulis itu hobi ya, atau mungkin kalau orang-orang tertentu mungkin udah jadi passion. Tapi yang pasti kalau untuk para mahasiswa itu kan dituntut untuk benar-benar bisa menulis. Nah, harapan saya mungkin teman-teman mahasiswa yang awalnya itu memang nggak suka menulis, itu dilatih, nggak usah terlalu nulis yang berat-berat, nulis kayak cerpen dan sebagainya itu bisa. Jadi nggak harus yang benar-benar ilmiah dulu, nggak. Berarti menulis itu sangat penting untuk mahasiswa karena untuk skripsi dan juga artikel-artikel untuk masa depan. Apalagi nanti kalau semisal dianya itu pengen masuk kerjanya di bidang media ataupun di bidang-bidang lain yang mengutamakan kemampuan menulis itu sangat penting. Oke, benar banget tuh. Lalu ketika kita sudah suka menulis nih, benefit apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita tuh suka menulis, Mas? Iya, jadi benefit yang didapatkan itu banyak. Pertama, kita bisa mengembangkan ide yang ada di kepala kita, seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa berkreasi dalam hal apapun. Entah itu nanti medianya kita taruh di sosial media ataupun di media-media lain, itu sangat besar lah, seperti itu. Kayak semisal ini sedikit cerita juga ya, kayak misal saya sekarang itu juga punya komunitas juga, tapi di lebih banyak ke platform sosial media. Ya, itu saya sering mengembangkan ide-ide saya di situ. Seenggaknya kalau kita nggak dapat berupa keuntungan materi ataupun kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dapat pengalaman, lalu dapat nambah teman juga. Oke, jadi menulis itu benar-benar sangat penting nih teman-teman. Apalagi buat mahasiswa seperti kita, menulis itu memberikan banyak benefit untuk kita. Lalu bisa sharing-sharing pengalaman tentang karirnya dari awal sampai saat ini di bidang jurnalistik. Dari awal mulai jurnalistik. Di awal itu, ya itu tadi yang tadi saya ceritakan itu kan memang saya terjun langsung ke komunitas-komunitas lalu organisasi di ekstra kampus. Nah, dari situ akhirnya ketemu orang-orang baru. Sebenarnya nggak hanya di orang-orang yang suka menulis ya, orang-orang yang di bidang lain seperti melukis, musik, film dan sebagainya itu ketemu juga. Tapi memang saya lebih tertarik ke menulis seperti itu. Nah, dari situ akhirnya cobalah masuk di organisasi intrakampus, tepatnya di lembaga pers mahasiswa. Nah, dari situ berproses, lalu selepas dari situ juga di organisasi ekstra kampus itu juga ada yang namanya Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Nah, akhirnya direkomendasikan dari teman-teman LPM mahasiswa untuk masuk situ, dan akhirnya bisa masuk situ, masuk di divisi penelitian dan pengembangan. Nah, itu juga berjejaring juga dengan teman-teman dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, lalu juga teman-teman dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, terus berjejaring juga dengan teman-teman PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, dari situ akhirnya masuk situ berproses, tapi tetap yang di komunitas-komunitas tetap berjalan. Jadi nggak hanya di ini aja organisasi aja, tapi komunitas juga. Terus habis itu sempat bikin proyekan majalah di komunitas itu, sampai sekarang alhamdulillah udah mau yang ke volume 5. Cuma masih proses percetakan seperti itu. Di komunitas itu juga sering berjejaring juga, nggak hanya dengan teman-teman di Indonesia, tapi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu itu sudah sampai juga ke teman-teman luar negeri. Iya, tepatnya di Eropa bagian timur, di Rusia, Kosovo, lalu mungkin ada dari Italia, terus Turki juga ada. Udah sempat bikin proyekan sama teman-teman di sana, cuma masih belum terlaksana karena pandemi seperti itu. Lalu di tahun ini juga alhamdulillah keterima magang juga di salah satu media besar di Indonesia, di Tempo, sama di media lokal juga di Jawa Timur seputar Gresik, seperti itu. Keren banget nih. Jadi diawali dari ikut LPM mahasiswa, akhirnya bisa ikut ke yang lainnya gitu Mas ya. Banyak banget pengalaman didapatkan. Lalu menurut Mas Rima sendiri nih, bagaimana cara mengembangkan potensi diri? Kalau saya pribadi sih, kita awalnya itu harus tahu kelebihan kita itu apa aja. Nah, selepas dari situ kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Maksudnya itu kita harus berani bergaul dengan orang-orang baru, lalu dengan orang-orang yang sekiranya membuat kita berkembang. Nah, kita bergaul dengan orang seperti itu, kita ikuti aja prosesnya yang bagus kita ambil, yang jelek kita
nggak kita ambil seperti itu. Nah, dari situ lama-kelamaan kan kita pribadi itu akan punya inisiatif untuk terus mengembangkan apa yang kita punya, seperti itu. Terus dari situ lagi, jangan kalau kita udah mencapai level ibaratnya udah tercapai semua lah, jangan puas dulu. Kita harus cari terus menerus sampai benar-benar kita itu sekiranya kemampuan yang kita punya itu benar-benar bisa bermanfaat, nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Seperti itu sih kalau menurut saya untuk potensi diri. Oke, baik, itu tadi adalah pendapat dari Mas Prima terhadap cara mengembangkan potensi diri. Lalu yang terakhir nih Mas, closing statement dari Mas Prima terkait dengan potensi diri. Silahkan. Mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari potensi diri, saya berharap terus semangat, lalu berani keluar dari zona nyaman, jangan pernah putus asa, dan tetap yakin bahwasanya potensi dari teman-teman itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar teman-teman dan juga untuk diri sendiri. Terlebih lagi jika teman-teman terus mengembangkan potensi itu, niscaya nanti akan bisa menggapai cita-cita atau impian teman-teman yang diinginkan sejak awal, seperti itu. Oke, itu tadi adalah Mas Primanda dari Ilmu Politik Angkatan 19. Jadi menurut Mas Prima potensi diri sangat penting sekali, dan kalau bisa keluarlah dari zona nyaman agar bisa menemukan potensi diri masing-masing. Terima kasih Mas Prima atas waktunya, dan sampai jumpa di acara Painkiller selanjutnya. Sampai jumpa.